pahami, ya, kalau kita tidak pahami akan menjadi sesuatu yang agak unik ini. Kenapa? Karena makin hari ngidang ini makin sulit kita jumpai. Kenapa sulit dijumpai? Ya, karena memang banyak faktor yang menyebabkan. Ya. Oke, saya sudah bagikan ke panitia tentang PowerPoint-nya. PowerPoint ini nanti bisa diminta kepada Robi dan kawan-kawan ketika kalian membutuhkan itu. Jadi dimulai dengan pertanyaan, apa itu ngidang? Nah, seperti itu kan. Jadi ngidang ini apa ya? Tradisi makan orang Palembang, ya. Tapi dia disajikan dalam bentuk yang khusus seperti itu. Jadi dengan tata cara penyajian. Jadi disajikan pada saat acara sedekahan atau pesta atau kenduri atau pada saat pernikahan, ya. Nah, ini ada gambar di layar kita udah ada gambar disajikan seperti ini. Dan ini hanya orang 8 isinya, tidak lebih, ya. Kenapa? Karena memang piringnya juga disiapkan untuk orang 8. Nah, jadi penyajian inilah yang unik. Nah, penyajian yang unik ini karena dia dihidangkan secara unik ini maka disebut dengan ngidang. Ya. Nah, dalam beberapa tulisan-tulisan itu sering ada terjadi kesalahan. Ada yang bilang ini ngobeng. Ada yang bilang ini ngidang. Nah, ternyata berdasarkan hasil pengalaman pribadi kami juga, sudah ditambah juga beberapa penelitian, ngidang dan ngobeng itu adalah sebuah rangkaian kegiatan. Jadi menyajikan makanan ini namanya ngidang. Orang yang menyajikan itu ngobeng. Misalnya dari dapur, makanannya mulai dari nasi, lauk, pauk, dan seterusnya itu sampai ke tempat penyajian, tempat pengidangan ini. Nah, orang yang mengantarkan makanan itulah mereka yang disebut dengan ngobeng. Dan biasanya yang ngobeng ini mereka akan bersusun panjang, berbaris. Dan dengan cara estafet, dioper dari satu tangan ke tangan yang lain. Jadi tidak membawa makanannya satu-satu. Seperti itu. Nah, jadi ngidang ini mungkin di halaman berikutnya bisa dilihat. Ngidang ini kalau saya tulis di sini adalah tata cara penyajian makanan. Saat ada acara sedekahan, tradisi ngidang merupakan menyajikan makanan di atas kain secara lesehan, duduk bersila. Duduk bersila itu duduk lesehan dengan membagi setiap hidangan untuk 8 orang. Hidangan diletakkan di atas selembar kain atau orang Palembang bilangnya seprah. Ya, di atas kain dengan tempat nasi berupa nampan atau dulang. Ditempatkan pada bagian tengah, kemudian baru diikuti pulur dan iwak. Nah, iwak itu jangan didefinisikan hanya ikan saja, tapi iwak ini ada lauk pauk. Sedangkan pulur ini pendamping dari iwak tadi, seperti itu. Nah, seperti yang digambarkan sebelumnya, bahwa dia akan terjadi, next coba Kak Robi. Kita next dulu, nggak apa-apa nih. Ya, kita lihat ini dari atas. Ya, kita lihat dari atas nih. Ini penyajiannya ya. Jadi sedangkan ngobeng itu diartikan sebagai petugas khusus untuk mengantarkan sajian hidangan secara estafet dari dapur ke tempat penyajian. Para petugasnya ini, orang-orang yang bertugas ini, atau disebut dengan ngobeng. Ya, nah, makanan-makanan yang disajikan ini sebagai salah satu contoh saja. Pertama dia akan bawa nasi di atas nampan, di atas dulang nasi ini atau nampan nasi ini. Nasinya bisa nasi minyak yang warna ini, juga bisa nasi putih atau kombinasi seperti yang kita lihat ini. Ya, atau kombinasi. Jadi bisa nasi minyak, hanya nasi minyak semua, atau nasi putih semua, atau kombinasi. Nah, ketika sudah dihantarkan nasi ini, baru dilanjutkan dengan tahap berikutnya. Masuklah pulur misalnya. Pulur itu
Kalau di gambar ini ada nanas, ada sambal, ada acar, buah gitu ya. Nah, itu namanya pulur. Kemudian baru masuk iwak. Seperti yang saya bilang tadi, iwak jangan didefinisikan hanya ikan. Tapi dia bisa berupa malbi, pentul, kemudian juga ada ayam, opor misalnya. Kemudian di sini ada sambal buncis misalnya. Sayur ya. Nah, jadi melengkapkan ini, maka ini siap saji. Ketika sudah siap saji, maka akan diletakkan piring. Ya, dan sebelumnya juga ada air minum. Jadi yang pertama urutannya nasi, kemudian pulur, kemudian iwak, kemudian diletakkan air minum keliling, kemudian baru diletakkan piring. Kenapa piringnya terakhir? Supaya makannya serempak, Kak Robi. Kalau piringnya duluan, ada yang duluan, ada yang tidak. Iya, seperti itu Kak Robi. Jadi ada aturan-aturan yang memang harus didemikian rupakan. Nah, di sini ada yang namanya tempat pencuci tangan, cerek. Ya. Nah, ini ada dua kemungkinan. Bisa dia memang ada petugas khusus yang keliling ke tempat-tempat orang-orang itu duduk, melayani untuk mencuci tangan. Ada yang diletakkan di pintu masuk. Jadi ketika kayak kita sekarang pandemi sudah disiapkan dia cuci tangan. Ada petugas di situ yang pegang. Tapi ada juga yang dia yang keliling melayani kita untuk mencuci tangan. Setelahnya itu diletakkan seperti ini. Manfaatnya kalau setelah makan dia bisa cuci tangan lagi. Nah, jadi seperti itu. Jadi orang yang duduk di sini 8 orang Pak Robi. Kalau lebih dari 8 piringnya cuma 8. Kalau kurang dari 8 nggak apa-apa. 6 misalnya atau 7 nggak apa-apa. Tapi kan sayang, sekali putar ini 8 orang. Dan biasanya pihak panggung, pihak tukang masak, itu udah menghitung berapa hidangan, berapa yang harus disiapkan, undangan berapa orang. Nah, dia sudah bisa kalkulasi seperti itu. Nah, ini menarik. Ya, next, kita next aja gambar ini. Oke, Kak Robi. Kita lanjut. Ya. Terus pertanyaannya, di Palembang ini menyajikan makanan, mengidangi makannya ada berapa macam? Nah, itu loh. Ya. Maka di sini saya tuliskan dalam tradisi masyarakat Palembang mengenal beberapa tradisi menyajikan makanan. Ya, yang sudah ada sejak zaman lama, sejak zaman Kesultanan, dan itu disebut dengan ngidang. Ada yang disebut dengan kambang atau kambangan. Ada juga yang disebut dengan bolo sebatang. Nah, biasanya 3 ini yang dikenal, ngidang, kambang atau kambangan, kemudian bulu sebatang. Namun di era tahun mulai 80-an ke atas ya, menjelang tahun 90, kita mulai mengenal yang namanya prancisan atau prasmanan. Nah, ini tambahan ya. Orang Palembang sebenarnya yang menyajikan makanan itu hanya ngidang, kambangan, kemudian bulu sebatang. Terus tentu para peserta sekalian, Bapak Ibu sekalian, bertanya-tanya bagaimana bentuknya, ngidang itu bagaimana, kambangan bagaimana, terus bulu sebatang itu gimana. Kita lihat gambar berikutnya. Next. Nah, ini ya yang ngidang ketika yang dikelilingi sepra tadi, taplak meja, kata orang taplak meja, kalau saya bilang sepra ya, kalau bahasa Palembangnya sepra kain, itu 8 orang, ada kelompok-kelompok nih, 8 orang terus seperti itu. Next. Ya. Nih, nah ini yang kambangan. Ini foto lama. Ini kambangan. Ya. Ibu-ibunya keliling mengitari makanan ini, ya. Nah, ini makanannya ada di sini ada kue juga, ada juadanya. Nanti di tengah ini ada orang. Ini ada orangnya di sini. Ya. Jadi selain tradisi hidangan atau ngidang, di Kota Palembang juga mengenal bentuk sajian lainnya yang biasanya kalau makan pakai kambang atau kambangan ini tidak makan nasi Kak Robi. Biasanya makannya tekwan seperti itu. Oh. Ya. Kue tekwan dilengkapi dengan kue-kuean. Nah, kue-kuenya itu macam-macam.
Ya, kemudian next bisa T1, bisa model, bisa laksan gitu ya. Oke. Nah, nih. Ini yang agak lebih kecil ya, kambangan yang lebih kecil dan ada orang di tengahnya. Ada orang di tengah di sini. Tugas orang ini melayani mereka yang makan tugasnya. Misalnya ada orang mau karena mau ngambil kemplang misalnya kemplangnya jauh, nah dia bisa ambilkan. Nah sementara yang di sebelah kiri ini adalah model baru yang dikenalkan ke masyarakat kita adalah Prancisan atau prasmanan. Nah yang sekarang masih bertahan kan ini sekarang. Karena ini dianggap lebih praktis kalau untuk masa sekarang. Sementara yang awal tadi, yang sebelumnya yang kita sajikan, ngidang dalam bentuk makan nasi yang ngidang 8 orang itu lebih repot alasannya. Makanya sekarang ngidang itu sudah sangat berkurang, bukan hilang, tapi berkurang. Hanya pada orang-orang tertentu yang masih mau mengadakan seperti itu. Oke, kita next saja dulu, nggak apa-apa untuk melihat gambar-gambar biar para pemirsa bisa lihat semua. Ada gambar satunya Kak Robi, yang bulu sebatang Kak Robi. Bukan, mundur. Nah, nih. Ya. Satu tadi bulu sebatang Kak Robi. Maju Kak. Satu. Nah, ya, stop. Oke. Bapak Ibu sekalian, ini disebut dengan bulu sebatang. Bulu sebatang itu lebih kecil dari kambangan. Lebih kecil dari kambangan. Ya, dia hanya berbaris panjang. Ya, ini yang ibu-ibunya juga sama, berbaris panjang. Kalau yang kambangan tadi dia lebih lebar. 3 kali atau 2 kali dari taplak meja ini. Ya, dia lebih lebar dan tengahnya bisa diisi orang. Selain diisi makanan, ada orang yang melayani. Kalau bulu sebatang tidak ada. Dan kainnya lebih kecil. Dia lebih slim. Seperti itu. Dan makanannya tidak terlalu banyak variasi. Ya. Nah, menariknya lagi, di masyarakat kita, untuk menyajikan makanan ini tidak dicampur Kak Robi. Untuk yang laki-laki, laki-laki, untuk yang perempuan, perempuan. Ya, jadi nuansa Islaminya memang sangat kental. Dan kalaupun dia cuma hanya satu tempat penyajian, misalnya kambangannya cuma satu, dia bergantian. Ibu-ibu dulu atau bapak-bapak dulu bergantian. Jadi dia tidak serempak nyampur, tumplek lanang betino jadi siko. Dan saya merasakan itu. Ketika saya diajak oleh ibu saya, misalnya waktu perayaan, nah ini biasanya dilakukan pada saat perayaan yang kambangan tadi, saya ikut makan, diajak ibu misalnya, wah itu ibu-ibu semua, nggak ada bapak-bapaknya. Kecuali kalau kita pas ikut bapak, ya melok rombongan bapak-bapak seperti itu. Maka baik bulu sebatang, kemudian ngidang, kemudian juga kambangan, itu tidak bercampur padu atau bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Ini satu nilai-nilai yang sangat penting menurut kami bahwa menjaga itu. Jadi meskipun dia datang kondangannya atau acara situnya berdua, suami istri misalnya atau sekeluarga, ya makanya tetap dipisah. Sesuai dengan panitia yang mengatur nanti. Ya silakan bapak-bapak, nah, berarti bapak-bapaknya dulu. Ya silakan ibu-ibu, wici-wici, nah ibu-ibunya begitu. Jadi tidak pernah ada yang bercampur. Nah kalau zaman sekarang itu kurang diperhatikan. Kalau sekarang. Ya bapak dan ibu kadang-kadang campur dia langsung misalnya serempak. Ya memang dari segi itunya ya mungkin efisiensi dan seterusnya kita nggak tahu ya. Tapi kalau dulu sangat teratur seperti itu. Next kita lanjut aja dulu. Kita lanjut Kak Robi. Nah, kapan dan di mana ngidang ini dihidangkan? Ya berdasarkan tradisi tentunya. Jadi tradisi ngidang digelar pada saat masyarakat Palembang mengadakan sedekahan. Itu yang paling penting. Sedekahannya bisa dalam bentuk acara pernikahan, kemudian sunatan misalnya, ataupun akikah, ya, ataupun sedekah-sedekah yang lain. Intinya pada saat kenduri atau pada saat acara-acara gitu ya. Nah, dalam perkembangannya tradisi ngidang, makan ngidang ini masih tetap bertahan di masyarakat kita sampai dengan sekarang, namun sangat terbatas. Kenapa? Karena memang pertama syaratnya dia membutuhkan Kak Robi, membutuhkan tempat yang besar. Kalau orang dulu kan, orang-orang Palembang kan rumah limasnya besar-besar.
Kemudian dia bisa mengajak atau menumpang di tempat tetangga kanan kiri juga rumahnya besar-besar. Jadi kadang-kadang sekali ngidang itu pakai 2-3 rumah. Bayangkan kalau satu rumah itu bisa nampung 20 hidangan, atau setidak-tidaknya sekecil-kecilnya 10 misalnya, ya, sekecil-kecilnya 10, maka kalau dia pakai tiga rumah, kalau 10 kali 3 bisa 30. Kalau dia bisa 15 kali 3 bisa 45 hidangan. Kalau dia bisa 20 hidangan, 20 kali 3 rumah bisa 60 sekali jalan. Nah, Kak Robi bisa bayangkan bagaimana orang mengidangkan sajian itu dalam 60 hidangan serempak. Bayangkan repotnya gitu loh. Bayangkan repotnya. Maka di situ nanti ada panitia, Kak Robi. Nah, panitia inilah yang namanya nanti dibantu oleh remaja-remaja dan bapak-bapak disebut dengan ngobeng. Ya. Iya. Jadi nanti panitia ada yang bagian itu mulai berjajar dari yang namanya dapur, kalau kami ngomongnya panggung, Kak Robi. Dari panggung. Panggung itu bukan untuk orang nyanyi, tapi untuk orang masak gitu kan. Beda persepsi kalau sekarang ini. Nah, mulai dari panggung, misalnya di belakang rumah atau di belakang apa, ada tempat tertentu, ada satu rumah khusus, ada tempat, dari panggung dibuat ke rumah-rumah yang mau disajikan. Nah, itu secara gotong royong, estafet bergantian. Ngoper aja gitu tuh. Jadi nampan yang satu dioper, jadi dia tidak perlu nganter satu-satu gitu loh. Jadi nilai gotong royongnya memang tinggi begitu. Nah, bayangkan kita tadi, kalau satu rumah bisa 15 hidangan, kalau nggak dilakukan ngobeng, wah, susah itu Pak Kak Robi. Nah, saya dulu selalu ke bagian-bagian yang ngobeng ini. Iya, waktu-waktu masih ditradisikan di kampung saya dulu itu, bagian ngobeng ini. Baik ngobeng yang ngangkat, yang ngunjal itu, maupun yang menyajikan. Nah, untuk menyajikannya ada teknik Kak Robi ternyata. Saya tadi belum cerita ya. Jadi ketika menyajikan, ketika pertama nasi masuk, umpan atau dulang itu diletakkan paling tengah-tengah, dan masuk pulur. Nah, begitu masuk pulur, Kak Robi, kita kembali ke gambar tadi, Kak Robi, bisa? Maaf. Kita balik ke gambar ngidang, nggak apa-apa. Biar saya enak menjelaskannya. Oke, next lagi, nggak apa-apa, mundur sedikit. Nggak apa-apa. Oke, satu lagi, Kak Robi. Nah, ini, stop. Ketika kita setelah naruh nasi, meletakkan nasi, ini menaruhkan ini ada teknik, Kak Robi. Oke, gimana Pak? Kalau orang paham, dia tidak akan bisa ketemu hidangan ini. Jadi begini, ketika dia sudah menaruh di sini sambal buah misalnya, atau dia menaruh nanas di sini, maka dia harus meletakkan berhadapan tekniknya. Dia bersilangan. Ya. Jadi kalau di sini nanas, di depannya harus nanas. Tidak pernah terjadi nanas sebelahnya nanas. Kasihan nanti orang yang sebelah sini dapat nanas saja, yang sebelah sini nggak dapat. Iya. Kan ini kan harus paham, Kak Robi. Ini harus paham. Kalau sekarang mungkin generasi kita, mahasiswa saya atau siswa saya ini, kalau disuruh ngidang, dia akan kacau balau dia. Ya. Kalau suka Dudi, mungkin tak pernah ngalami dia. Ya, nyebut aku nih, nah ini. Jadi biasanya di sini ada nanas, maka di sini akan ada nanas berhadapan. Ketika di sini ada kedondong, di depannya juga ada kedondong acarnya. Begitu juga meletakkan lauk. Coba Kak Robi lihat saja seluruhnya peserta, dia tidak akan pernah berdekatan, dia akan selalu berhadap-hadapan. Di sini ada ya, ada huruf X ya. Misalnya ya, di sini ada opor. Ada malbi, di seberangannya ada nabi, ada pentul, dan dia akan selalu berseberangan seperti itu, Kak. Tujuannya apa? Memang ini supaya kebagian semua. Orang yang di bagian sebelah sisi kiri itu tidak akan ngambil ayam ini, ngambil ayam yang di depan ini tidak mungkin, karena misalnya ayamnya numpuk di sini semua misalnya. Walaupun kita ngambil ke seberang itu dianggap tabu. Nah, ini orang Palembang. Ada norma-norma yang mengatur. Jadi makan tak boleh ngambil ke seberang punya orang lain. Karena udah dibagi jatahnya. Kita kalau duduk di sekitaran sini, ini kan semua udah lengkap menunya. Sudah ada malbi, ada ini. Paling kalau misalnya kebenaran sini sudah habis stoknya, kita bisa minta ke orang yang di sebelah sini. Bisa saya minta dagingnya. Atau
tidak minta, biasanya orang di sebelah sini juga melihat, oh di sini udah habis, dikasih. Nah itu norma-norma itu akan terjadi dengan sendirinya, terbentuk dengan sendirinya. Nah, meletakkan harus punya ilmu. Sebenarnya, maksud saya punya ilmu itu harus tahu gitu loh. Nah saya dulu juga kebagian yang ikut-ikut ngidang ini, ya, ikut jadi ngobeng ini. Baik yang tukang angkatnya dari dapur, dan biasanya kalau yang masak-masak ini laki-laki juga ikut berperan. Misalnya masak nasi minyak itu laki-laki. Masak air minum, banyu ya. Masak banyu itu juga laki-laki. Ya. Masak-masak yang berat-berat itu laki-laki itu. Nah, kalau yang bagian dapur-dapur ini bumbu-bumbu segala macam itu baru ibu-ibu panggung. Dan biasanya ada H-2, H-1 kalau sudah masak-masak zaman dulu. Kayaknya disebut dulu ngomongnya dengan ngocek bawang, bawang kecil, bawang besar. Ya. Nah, sementara bapak-bapaknya nanti pas di hari H, isinya repot nih, ada yang masak banyu, ada yang ini, terus yang remaja-remajanya siap-siap ngobeng, ngantri untuk ngangkat, munjal ya, ngoper juga tuh. Nah, Jadi seperti ini itu. Pak, Ya orangnya gimana, Abi? Pak ya, mindain apa? Berantai. Jadi dia nggak Ya, mau berantai. nggak mau yang Saya cari-cari foto saya yang lagi ngangkat itu nggak ketemu kemarin. Tapi nanti saya kirimkan. baik Pak. Oke. Kita next dulu, kita selesaikan Oke. PowerPoint-nya. Oke, lanjut lagi. Oke, tadi sampai di mana? Nah, sampai di enggak, stop. Filosofi nih. Terus filosofinya apa nih ngidang? Nah, itu pertanyaannya kan. Ya, ada makna yang terkandung dalam tradisi ngidang. Pertama, memenuhi konsepsi bahwa makan dengan cara duduk dan mengenakan tangan dianggap sebuah adab. Adab ini norma ya. Semua nilai-nilai. Dibilang adabnya tinggi. Kalau orang Palembang ngomongnya beradab. Ya. Nah, makan sambil duduk itu dianggap punya adab. Ya, dan memang itu sesuai dengan anjuran kita, agama kita ya, yang kita yakini. Kita tidak standing party, Kak Robi. Kak Robi ini hobi sekali nih standing party saya lihat. Ya, tuh Kak Robi, nggak dianjurin standing party, makan sambil berdiri ya. Dalam tradisi ini juga akan dikenal ada ketika kita makan hidangan lebih akrab suasananya, ya. Kemudian tercipta gotong royong ketika penyajian. Kemudian filosofi yang lain, ngidang dalam tradisi makan di Palembang menjadi perhatian yang harus tetap dilestarikan. Kemudian filosofi lain, kalau kita lihat gambar tadi, pertama di tengah nasi Kak Robi ya. Kemudian ada pulur, ada iwa, itu diletakkan sebelah, itu menggambarkan 9 batang hari 9 Kak Robi. Di tengah itu pusat. Nah, yang 8 keliling itu sama dengan penjuru mata angin itu adalah jumlahnya 9, jadi 8 tambah yang tengah 9, jadi 9 negeri batang hari 9 seperti itu, melambangkan wilayah kita seperti itu. Ya. Jadi filosofinya seperti itu. Kemudian filosofinya gotong royong. Ya, ada nilai-nilai gotong royong. Oke, next. Nilai-nilai positifnya apa saja nih? Nah, pertama, tadi udah disinggung, memperalat silaturahmi. Ya. Yang kedua, tradisi ini biasanya tuan rumah memisahkan antar tamu. Artinya apa nilai-nilai positifnya? Perempuan dan laki-laki, bapak-bapak dan ibu-ibu makannya nggak samaan, berpisah, atau pakai bergelombang. Yang bapak-bapak dulu makan nanti ngidang lagi, nyaji lagi, yang ibu-ibu seperti itu. Atau bisa serempak beda rumah, bisa juga. Tapi kebanyakan kalau kami dulu biasanya yang bapak-bapak dulu. Setelah bapak-bapak, yang kedua baru ibu-ibu. Ya. Laki-laki dulu, kemudian baru perempuan. Ketiga, gotong royongnya berbeda dengan prasmanan. Kalau prasmanan yang sekarang ada sih gotong royongnya ketika persiapan saja, setelahnya nggak ada. Kalau ini nggak, mulai dari persiapan sampai penyajian sampai setelah makan pun masih tetap gotong royong, Kak Robi. Kenapa? Karena harus diberesin lagi, dibersihkan lagi, diunjal lagi, dan seterusnya seperti itu. Jadi nilai-nilai gotongnya sangat tinggi. Kemudian tentu ada nilai-nilai Islami yang terkandung di dalam penyajian ngidang ini. Next. Ya, kesimpulannya. Kesimpulannya, tradisi menghidangkan makanan atau lebih kenal dengan sebutan ngidang atau makan idangan di era globalisasi ini sudah mulai mengalami pergeseran, Kak Robi. Ya, dan cukup mengkhawatirkan menurut saya. Kenapa? Karena sudah makin banyak ditinggalkan. Di mana tradisi sudah mulai bergeser,
ya ke bentuk pola penyajian makan yang baru yang kita kenal dengan sebut prasmanan atau Prancisan. Hidangan makanan ala prasmanan atau dalam bahasa kita Prancisan itu perlahan menggeser tradisi ngidang tadi. Yang kedua, budaya dan adat istiadat asli Palembang ini akan ditinggalkan oleh masyarakat pendukungnya, maksudnya kita wong Palembang yang tinggal di Palembang, dan jika dibiarkan ini akan terancam punah. Untuk itu, untuk melestarikannya, mari kita sama-sama. Tidak hanya tugas saya, juga tidak tugas Kak Robi, tapi tugas kita sama-sama. Ayo kita lestarikan ini, kita gunakan lagi. Itu triknya. Kemudian tradisi ngobeng dan ngidang ini masih sangat relevan untuk dilestarikan. Kenapa? Karena ada nilai-nilai gotong royong yang tertanam di situ, nilai-nilai islaminya juga muncul. Jadi 3 poin ini menurut saya sangat penting. Next. Ya, lanjut. Iya, ini ada sedikit catatan-catatan. Nggak usah saya bacakan ya. Silakan, Kak Robi. Oke. Siap saja mungkin terakhir data ini ya, biodata mungkin ya. Udah, selesai. Saya kembalikan ke Kak Robi untuk sesi tanya jawab. Oke, terima kasih Pak Kemas. Ya. Wah, seru pembahasan ini, memang sebaiknya memang dibahas sambil makan kayaknya memang ya. Tapi kalau dibahas sambil makan nanti kayak Pak Dudi nih. Oh gitu ya? Kenyangan. Nanti keseler Jawang Palembang ya? Iya. Ada Yuk Maliha nih, nah. Ada senior kami nih di sini. Alhamdulillah Cek Panji. Selamat datang Bu Maliha. Kulo di Padek waktu jadi ini, jadi apa waktu di Kambang di Padek. Iya. Kami melihat nih ada senior kami di sini, maluan kami sebenarnya. Sama baik, saling belajar. Iya. Ada Bu Betty juga dari Fakultas Adab, saya lihat. Wah, ini banyak senior-senior yang ada nih. Ada Bu Betty, ada Bu Nayu, ya. Ada Wulan juga, ada Dudi, ada siswa dan mahasiswa saya juga nih. Wah, lengkap sekali nih hadir. Oke, boleh saya bacain pertanyaan Pak ya? Silakan Pak Dudi. Oke, ini ada yang nanya Pak, nanti bukunya yang diterbitkan itu dapatnya bisa di mana Pak? Maaf. Ini. Alhamdulillah bukunya udah terbit 1, tapi buku ini kan produksinya Dinas Kebudayaan Pak Robi ya. Palembang Pak ya? Ya, Dinas Kebudayaan Palembang. Nah, saya belum punya hak untuk menyebar. Ya, nanti kita koordinasikan. Nanti kalau Yuk Maliha, Bu Betty atau kawan-kawan yang lain mau bukunya ini, ya silakan menghubungi Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Ya. Nah, bukunya ini silakan dihubungi. Mungkin apakah nanti bisa dibagikan atau apa, saya juga nggak tahu karena ini hak ciptanya ada di mereka. Saya cuma hak menulis saja. Tapi nanti kalau memang kesulitan, perlu bantuan saya, nanti saya coba-cobalah nanti gimana caranya untuk mendapatkan ini. Yang jelas, saya sudah mewakafkan ini sebagai ilmu pengetahuan untuk kita bagikan bersama. Cuman teknisnya saja Kak Robi. Coba Kak Robi nanti hubungin aja nanti pihak Dinas Kebudayaan. Ya. Kami sudah hubungi. Ini cuma sekedar catatan kecil saja. Kalau yang lebih lengkap nanti tanya dengan Cek Maliha nih, lebih paham dari kami. Insya Allah sama-sama. Silakan Kak Robi. Terima kasih Pak Kemas, Bu Maliha. Ini ada lagi dari Kak Ogi Turbo. Apakah melingkar hidangan dengan 8 orang itu ada pengaruh dari wong Arab, Pak Kemas? Ada pengaruh apa? Wong Arab. Oh, enggak. Begini, sebagian makanan ini memang ada pengaruh dari Arab. Tapi kalau yang melingkar itu tidak pengaruh dari Arab, tapi itu kan lebih ke nuansa lokal kita. Kita lebih mengitarin itu seperti itu makan. Cuman makan bersamanya ini yang dianjurkan dalam ajaran Islam untuk makan duduk bersila. Kita kan sangat pamali ya, Cek ya, kalau makan sampai tegak misalnya ya. Wong tua kita ribut kalau dulu. Woi, makan jangan tegak aja. Nah, misalnya duduk bersila. Nah, misalnya. Nah, kita makna lain tuh barokah, Cek. Iya, barokahnya itu. Jadi makan sambil duduk itu lebih barokah dan lebih akrab biasanya. Nah, pengaruh Arabnya di mana? Wong Arab itu juga ada hidangan juga, tapi dia lebih beda. Dia satu nampannya, wong Arab itu. Lauknya ada di nampan itulah. Iya, jadi satu nampan,
ada nasinya di situlah, ada lauknya di situlah, makannya bisa berempat biasanya. Nah, itu tradisi masyarakat komunitas Arab ya, etnis Arab. Kalau kita orang Palembang tidak cak itu, kita lebih apa ya, lebih enak lah sebenarnya. Maksud saya bukan masalah bagus tidak bagus, tapi kita lebih elegan sebenarnya. Misalnya makannya nasinya dipisah, lauknya dipisah, kemudian piringnya dipisah dan hanya dibatasi 8. Kenapa 8? Karena lebih dari 8 tidak muat, Kak Robi. Bisa aja dipaksakan uang 20 di situ, cuman berebut. Iya, lucu laju. Iya, Kak Robi ini nggak mungkin lah lebih dari 8 orang gitu kan, seperti itu. Nah, jadi kalau yang Arab itu biasanya hidangannya satu. Langsung disitulah nasinya, lauknya juga disitulah, makannya biasanya berempat. Itu Kak Robi. Nah, ini memang benar nih yang Pak Mas bilang. Bagi teman-teman yang pengen tahu gimana cara makannya yang hidangan orang Arab, mungkin bisa ke Kampung Al-Munawar ya. Iya. Dihidangkan dalam satu dulang, ada nasi, ada lauk, ada kambing bakarnya di situ. Ya, sudah dicampur di situ. Jangan aja dudi bakar, bahaya nanti. Oke. Ya, oke. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Mbak Wulan nih dari Jakarta. Wah, jauh nih. Ada Mbak Wulan dari Jakarta, ada Anita nih dari jauh juga nih. Selamat siang, Pak. Ya, Anita. Apakah ada arti atau makna khusus kenapa dihidangkan untuk 8 orang, Pak? Kayak tadi udah ya, tapi mungkin bisa. Udah. Saya ulangin lagi ya. 8 itu melambangkan 8 penjuru mata angin. Ditambah 1 titik sebagai pusatnya menjadi 9. Kemudian kalau di Palembang dikenal dengan 9 batang hari 9, maka dia juga bisa dikonotasikan sebagai 9 aliran sungai. Yang pusatnya adalah Sungai Musi. Dan kemudian anak-anak sungainya itulah menjadi batang hari 9 seperti itu. Jadi kalau yang keliling itu melambangkan 8 penjuru mata angin seperti itu. Jadi dia menyebar polanya. Oke. Hari ya. Baik Pak. Saya menarik Pak dari Kak Alek Muhammad Yamin. Dia bertanya, di dusun kami masih ada tradisi yang sebatang, bolu sebatang mungkin maksudnya. Oh, bolu sebatang, ya. Tapi hanya di acara orang meninggal. Betul. Bisa dibantu mengapa itu bisa terjadi dan asal muasalnya. Silakan Pak Omar. Baik. Jadi peruntukan ya, tadi mungkin saya lupa menjelaskan. Tolong nanti dibantu Cek. Pertama kalau ngidang itu biasa untuk makan nasi biasanya. Makan nasi dan biasanya diperuntukkan untuk acara-acara pernikahan seperti kita kalau Juang Palembang ngomongnya 8-12. Acara 8-12 itu makan nasi. Nah, kalau yang kambangan atau kambang itu biasanya perayaan. Saat acara perayaan, makan-makannya itu tekwan model dilengkapi dengan kue-kue seperti itu. Nah, itu biasanya kalau perayaan itu tidak pernah minggu, Cek ya. Senin biasanya itu. Nah, kalau yang bolu sebatang itu biasanya dipakai untuk uang tahlil pada saat ada acara-acara yang malam sifatnya. Tapi sebenarnya bisa juga, pernah juga terjadi yang acara-acara siang. Jadi bolu sebatang ini lebih banyak memang digunakan pada saat acara-acara tahlil. Tapi bolu sebatang ini bukan berarti cuma nyajinya sikok itulah Kak Robi. Bisa dia berapa ikok bolu berarti kan ada di sebelah sini. Tapi maksud yang dikatakan bolu sebatang itu karena dia memanjang ke slim seperti itu. Nah, ya. Nah, biasanya memang pada saat acara-acara tahlilan biasanya bolu sebatang biasanya. Oke. Nah, kapan itu mulai tertradisi ya? Memang sejak zaman Kesultanan ya sudah ada seperti itu. Jadi dia peruntukannya lebih beda. Bolu sebatang itu lebih simpel, lebih kecil daripada kambangan. Kalau kambangan itu lebih lebar, lebih besar, lebih banyak muatannya, dan di tengahnya biasanya dikasih atau ada yang mengatur, namanya kembangnya ya yang mengatur di tengah. Dikelilingi botekan, Cek. Ada botekan juga. Iya, botekan. Botekan itu yang berisi macam-macam aneka ragam kue. Ada botekannya, betul. Lagi, silakan. Silakan. Oke, terima kasih Pak Kemas. Terima kasih Mas Kak Alek. Ini dari pertanyaan dari Kak Ersha Hairunisa.
Oh iya. Iya Pak, saya pernah mengikuti ngidang di Lahat. Saya tertarik Lahat. melihat di sesi Kambangan. Si panitia memberikan minuman dengan gelas. Setelah gelas digunakan hanya dibasuh menggunakan air tanpa sabun. Lalu dilap dan dipergunakan lagi. Apakah ini memang sebagian dari budaya atau sudah mengikuti zaman yang menggunakan efisiensi waktu? Silakan Pak. Ya, kalau aku pikir mungkin karena efisiensi waktu ya sebenarnya seperti itu. Efisiensi waktu ya sebenarnya. Tapi kalau kita kan biasanya ada tugasnya, memang ada yang bagian basah kuyup kalau di dalam acara-acara itu. Bagian sapu jagatnya ada biasanya, bagian cuci piringnya tuh. Nah, kami juga kena itu dulu. Iya. Bagian meringkes, bagian ngangkat piring, cangkir, nah bagian nyuci itu. Oh, Ada sapu jagat aja lah dengan Cek Malihani nah. Sago yang bagian sapu jagat nih. itu posisi basahnya Pak ya? Iya, basah kuyupnya. Tapi di situ ada sisi menariknya. Di situ kan nanti kita gotong royong rame-rame sebenarnya. Ada kebahagiaan tersendiri sebenarnya. Kalau yang di teman tadi mungkin itu hanya sebagian, dia lihatnya mungkin proses dan sebagainya. Next, mungkin ada lagi. Komentar. Ini ada Putri nih. Mau nanya nih Putri. Oh, sebentar. Ini Ya, ada silakan. komen dari Yogi Tubo. Ngobeng kalau di bahasa kami di Tanah Abang, Pali, Besangge. Besangge. Ya. Ya. Oke, itu cuma komentar aja. Ya. Ada yang Iya. Maria nanya nih, bagaimana pelaksanaan tradisi ngidang pada masa pandemi ini yang membatasi orang berkumpul dan berdekatan? Silakan Pak Kemas. Itu tenagaan. Iya, kalau sekarang ya sulit kita mengadakan acara ya. Iya, di masa pandemi ini semua serba dibatasi. Iya, jadi memang itu juga bisa mengganggu juga sih sebenarnya. Tapi begini Kak Robi, orang untuk mengadakan acara besar sekarang ini membutuhkan tempat yang besar. Jadi saya ingin bilang begini. Kenapa Prasmanan atau Perancisan sekarang ini lebih laku? Karena memang tadi dia lebih efisiensi. Kemudian rumah orang sekarang tidak sebesar-besar zaman dulu. Rumah Cek Malika dulu besar, ya. Rumah Limas ya 3-4 ulu besar, ya dak. Men sekarang mau tinggal di komplek. Nah, di rumah S banyak S-nya itu nah. Dak kaca nak ngidang. Kayak itu kan. Nah, kalaupun ngidang dia cuma dapat 3 hidangan, 4 hidangan. Jadi tidak bisa langsung selesai. Karena dulu sudah dihitung undangan sekian, sekali menyajikan berapa. Misalnya saya sebutkan tadi, kalau misalnya dia mau menyajikan 60 sekali menyajikan. Berarti 60 itu butuh 3 rumah, tapi yang muatnya 20 hidangan. Atau dia 15 hidangan berarti butuh 4 rumah. Rumah Limas itu. Kemudian satu hidangan 8 orang. Kan sudah bisa dihitung tuh. 8 orang kalau misalnya 10 aja udah 80 Kak Robi. Iya, ya kan kalau 20 sudah 160. Sudah bisa dihitung berapa sekali trip, sekali jalan makan tuh sekian gitu loh. Nah, wong panggung ini sudah otaknya udah jalan itu. Makanya dia sudah atur undangan berapa kali, makanya bisa 2-3 kali dulu kalau menyajikan itu. Nah, sekarang ini orang tidak pakai itu, pakai efisiensi, siapkan meja, prasmanan, nasi di situ, silakan ngantri. Berjejer lah wong. Nah, yang ada sisi negatifnya, kasihan wong tua. Rombongan Cek Maliha ke Pucuk ini sungkan makan prasmanan Perancisan itu, ya dak? Ngawak pegeng berat. Ngawak isinya berat, sisip dikit ungkep. Nah, kacau malah terungkep tuh. Jadi begitu Kak Robi. Ya. Jadi memang tradisi ngidang ini memang sangat menghargai orang-orang tua-tua, Tidak, sebenarnya bukan hanya orang tua Kak Robi. Semua orang ya. Ada kebarokahan kalau kata Cek Maliha tadi. Makan hidangan tuh lebih barokah. Lebih sentoso Jong Palembang tuh. Ya. Oke, baik Pak. Nah, Pak Kemas ini ada yang lagi dari Nyayu Nurul Hashimah Manan. Nasi minyak di Palembang di ngidang ngobeng ini sama nggak dengan nasi minyak dari tempat lain? Kalau kita nasi minyaknya menurut aku khas ya. Nasi minyak kita ini biasanya dipakai minyak samin. Nah, disebut ngapa nasi minyak? Ya karena pakai minyak samin. Nah, di situ ada yang pakai kismis, juga ditambah taburannya juga ada yang balur ini ya, balur apa?
ikan asin ya. Kalau wong sekarang ngomongnya kan ada sedikit balur. Balur senangin, Cek. Ya. Balur senangin gitu udah pakai yang itu, bukan bulu ayam, tidak. Bukan bulu ayam, bukan, benar. Ya. Jadi yang itu besar, kan? khusus Cak itu nah. Ya. Nah, jadi menurut kami masakannya juga agak beda dengan masak-masak nasi minyak yang lain. Kalau kita spesial. Dan nasi minyaknya tidak terlalu apa ya, berlebihan Cek ya. Iya. Ya. Jadi tidak terlalu nyelu jiwang Palembang tuh. Nah, nasi minyak kita, karena dia sudah akan dipadukan dengan opor, diadukan dengan buncis dan sebagainya. Jadi memang kadar masakan itu lemak dimakan. Nah, kira-kira itu nah. Kalau misalnya terlalu banyak minyak kan nyelu dia. Jadi memang ada aturan. Makanya tukang masaknya pun khusus biasanya Kak Robi, diundang khusus. Yang ahli masak nih, maki grengseng besak nian. Masaknya khusus. Kalau masak maki Magicom enggak termasak gitu. Banyak mak itu. Ya Kak Robi ya, silakan Kak Robi. Pak Kemas, kalau menu zaman dulu sama zaman sekarang sama nggak Pak di hidangan zaman tahun-tahun 80 misalnya dengan hidangan zaman sekarang isi menunya sama Pak atau udah ada yang perbedaan? Secara mayoritas sama. Tidak ada berubah. Dari dulu sudah ada malbi, dari dulu sudah ada pentul, dari dulu sudah ada opor. Cuman opor, nah untuk ayam ini mungkin banyak pilihan. Tanyalah dengan Cik Maliha nih. Bisa milih opor, bisa ayam kecap, ya dah. Bisa masak apa saus, namanya itu nah. Pilihan itu masalah pilihan. Mungkin tergantung tuan rumah. Ya. Mungkin Cek Panji itu biasanya ada kari acar gitu. Ya, ada kari juga karena biasanya motong kambing. Ya, ada acar juga. Jadi itu menu. Ini darca. Ya, darca. Jadi gini, tergantung dari pihak tuan rumah. Mau milih apa dan apa yang disediakan seperti itu Kak Robi. Tapi kalau ditanya apakah menunya ini ada perubahan, saya pikir tidak. Ya, kalaupun ada sifatnya tambahan itu namanya tambahan. Ya, tidak merubah secara apa? Secara vulgar, secara menyeluruh tidak. Intinya begini, ada 3 bagian. Satu harus ada nasi. Nasinya bisa nasi minyak, nasi putih atau nasi kombinasi. Kedua harus ada pulur, ketiga harus ada lauk. Nah, itu 3 bagian itu yang tidak bisa dihilangkan. Dan dia ngawaknya juga 3 kali estafetnya. Nasi, berteriaklah kepala ngobeng ini tadi, nasi. No, keluar galau nasi kan. Oh, sudah diisi galau nasi sekeliling seluruh hidangan tadi. Pula berteriak lagi dia pulurnya. Nah, pulur metu ya, Cek ya. Nah, pulur metu lah sudah keliling galau. Baru lauk juga. Iwak. Nah, baru iwak dia tuh Kak Robi. Nah, terakhir pelengkapnya baru keluarlah banyu minum, biasanya teh bening lah, maksudnya bukan teh kental ya, teh bening sama piring. Baru siap makan. Kaget pas makan juga ada yang berteriak, dia tuh sama sekali. Nah, mulai makan biasanya. Jadi komandonya jelas. Seperti itu. Jadi suasana ini mungkin jarang kita temui Kak Robi. Hanya di tempat-tempat tertentu lah seperti itu. Kadang-kadang mungkin Cik Maliha juga kangen, dia pengen makan hidangan lagi dia. Iya. Alhamdulillah dulu dipakai galau, Cek. Dipakai galau kalau kita nikah dulu. Ada kalau Cek Betty dulu. Kalau dipakai. Tanya dengan Cek Betty. Waktu kawin dulu nikah dulu makai enggak hidangan? Masih, karena Buya kan agak keras, udah galak dia kalau tidak ke hidangan. Jadi akhirnya karena 2 acara, jadi ada yang siangnya prasmanan, yang paginya tetap 8-12 hidangan. Walaupun ada prasmanan, yang hidangannya tidak ditinggal ke ya. Nah, itu Kak Robi, itu informasinya tuh. Kalau untuk orang-orang tertentu ada yang fanatik. Ini ada Pak Kemas. Ya. Kalau lauk kita tahu iwak tadi maksudnya lauk ya. Ya. Dagingan gitu. Kalau pulur ini apa Pak persisnya? Tadi isinya nanas, acar, sambal. Dia semacam pelengkap ya, kondimen. Ya, pelengkap iwak. Untuk ini juga Cek Panji, untuk mencegah jangan kolesterolan tadi. Jadi yang ada kami dulu pernah bertanya, ngapa kalau di pulur itu ada nanas? Pernah kami nanya dulu. Ngapa nak nanas nian? Ngapa tidak yang lain gitu kan? Ternyata nanas itu memang fungsinya mencegah yang minyak-minyak tadi itu nah. Seperti itu. Oke, kolesterol berarti ya. Pencegah kolesterol. Iya. Nah, ini ada komentar Robi. Telepon aja. Telepon. Ditelepon aja, ditelepon. Ya. Oke.
Nah, ini Pak Kemas ada komentar dari Kak Hendra Makinan. Pala Curup Bengkulu pernah ada undangan sedekah juga dengan cara ngidang. Apakah Pala Curup ini juga masih menggunakan tradisi Palembang, Pak Kemas? Ya, menurut saya begini, antara kita kan negeri Batanghari 9 ya. Jadi semua itu menyangkut dalam satu wilayah. Artinya pengaruh dari kebudayaan Palembang ini ya sampai ke Sumbaksel kalau sekarang nyebutnya ya. Nah, itu. Jadi kalaupun di Curug ada, kemudian di Empat Lawang ada, di beberapa dusun-dusun di desa-desa itu ada, ya wajar karena mendapat pengaruh dari satu kesatuan, satu wilayah seperti itu. Jadi ya betul. Jadi karena masih berhubungan Pak ya, jadi masih bisa ada dapat pengaruh, saling mempengaruhi Pak ya? Ya. Mas ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Denny Satria Putra. Ya, Denny gimana? Dari Jakarta nih, Kak Denny-nya dia bertanya, apakah menu makanan ngidang yang disajikan boleh makanannya pesan dari catering? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah saat acara ngidang ini boleh sambil diiringi orkes musik tradisional dan tari-tarian? Dan yang ketiga, apakah minuman yang khas untuk acara ngidang tersebut? Oke, silakan Pak Kemas. Ya, pertama tanya apakah bisa dipesan dengan catering? Ya bisa aja kalau cateringnya nggak nyiapkan. Seperti kata Cek Maliha tadi kan, di keluarga dia ketika ngawin kan dia pakai 2 variasi, yang ngidang tetap ngidang, sebagian karena itu dia pakai prasmanan misalnya atau Perancisan, boleh baik. Intinya dari pihak catering, bersedia atau tidak menyiapkan. Malah sekarang saya melihat begini, mungkin Cek Maliha pernah jenguk juga, ngidangnya pakai meja. Ya. Dia buat meja untuk Ong 8 itu, dia ngidang di pucuk meja karena dia menghindari ada beberapa orang yang tidak bisa duduk bersilo sekarang ini misalnya karena kolesterol dan semacam. Pihak catering memodifikasi itu. Dia buat satu meja tapi menunya hidangan, bisa itu pacak bae sebenarnya ada masalah. Tapi yang tidak berubah itu adalah cara menyajikannya. Nah itu. Nah, cuman bedanya kalau misalnya kita menggunakan jasa catering, nilai-nilai gotong royong yang saya gambarkan tadi hilang karena kita sifatnya sudah bayar, sudah sifatnya apa ya, istilah order ya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua tentang minuman yang khusus apa pada saat makan ngidang. Kalau makannya nasi cuma 2 pilihannya, teh atau banyu putih, wedang, Juang Palembang wedang. Nah, tehnya tidak boleh kental karena terlalu pahit dia. Biasanya tehnya teh hambar itu teh yang apa sedikit bae cuman tehnya tidak banyak. Nah, ada yang pakai es di zaman dulu es balok itu kan. Ada yang tidak pakai es seperti itu. Yang ketiga apa ya Kak Robi ya? Yang ketiga tadi boleh nggak acara ngidang nih sambil ngidang? Oh, sambil diiringin lagu-lagu musik ya silakan saja kalau memang sambil itu. Tapi biasanya sampai apa ya, dangdutan misalnya, organ tunggal, jadi orang nggak husuk lagi makannya. Kalau cuma diselingin musik, lagu-lagu saya silakan saja sebenarnya. Tapi kalau zaman dulu ya tidak ada kan seperti ini. Yang namanya organ tunggal segala macam kan sekarang orang. Kalau dulu nggak ada itu. Orang makan gitu ya. Nggak ada nak diseling-selingi. Tapi kalau sekarang pun ada, ini hanya pengembangan saja sebenarnya. Oke. Ya tidak menyalahi juga Kak Robi, artinya silakan saja seperti itu. Bahkan sekarang sudah musim misalnya saat makan nasid misalnya, nah nasid disenandungkan ya, nggak masalah sebenarnya selagi tidak mengganggu acara inti. Gitu. Oh iya, oke. Ya. Nah ini dari ada Bu Siti Hudaimah. Saya dari Jakarta, orang Sunda tinggal di Jakarta, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Apa saja yang khusus yang harus tersedia di hidangan? Tadi sudah saya sebut 3. 1, nasi. Nasinya pilihannya bisa nasi minyak, nasi putih atau kombinasi. 2, pulur. Pulur itu isinya ada nanas, ada acar, biasanya di situ ada sambal buah misalnya ya. Acarnya juga ada, bisa acar kedondong, ada acar timun, ada gandorio, zaman dulu itu pilihannya banyak. Kemudian yang ketiga ada lauk atau iwak. Iwaknya ini bisa pilihannya kata Cek Maliha tadi, bisa ada kari, pacak juga pentul, pacak juga sambal buncis, opor, misalnya seperti itu. Banyak pilihannya sebenarnya. Tinggal pihak tuan rumah. Masalah ayam ribut ini, masalah masakan tanyalah Cek Maliha. Ada yang nak kasih kecap,
Ada yang nak Opor. opor, ada yang nak masak. Apa yang Opor. saus, iya. Saus, opor. Ribut adik-beradik, aku nak kecap, aku nak ini. Nah, makanya dia rembukan dulu. Sudahlah, besok kita opor be, ya opor. Nah, itu. Nah, sudah ayam kecap be, ayam kecap be. Itu tergantung lah selera. Kalau tamu melok bae biasanya, ya tak Cek? Ya, biasanya diimbangi juga kalau memang ada Kata misalnya. Cek tadi mungkin dibuat dua variasi ya. Gitu. Silakan yang lain. Nah, ini memang kalau yang belum tahu teman-teman, ayam kecap tuh ayam pakai kuah kacang, pakai kecap kalau nggak salah Pak Kemas ya. Betul lah, Robi tahu itu. Ya, ini takutnya nanti bingung ayam kecap apa. Makanya sebenarnya harus kita tampilkan harusnya foto-foto ini tugasnya gastronomi ini harusnya nih. Iya, nanti mungkin setelah pandemi selesai Pak Kemas mungkin kita bikin acara langsung aja di museum atau di mana kali ya. Ajak Cek Maliha, nah jangan lupa aja. Yo, ajak Allah, Elis, ada ya. Elis ini nah. Entah itu Kambangan atau Bulu Sebatang atau emang Idang. Oh, ini pakar-pakarnya kalau ini ada Hairuniswa di sini nah. Pakar-pakar kuliner kalau ini. Ada Betty, ada Anita. Silakan. Nah, ini silakan kawan-kawan yang mau bertanya langsung aktifkan suaranya, bisa disampaikan langsung karena pertanyaan di chat sudah selesai. Ya. Cuma memang kalau bisa saya simpulkan memang ini Pak Kemas ya. Maka dengan model ngidang ini sangat erat kekeluargaannya ya, mulai dari menyajikan sesuai dengan kesimpulan tadi. Jadi memang intens ya. Terutama dengan syariat Islam juga, Kak Robi. Oh iya. Ya, kenapa? Karena memang kita sangat pamali ya kalau bahasa Indonesianya. Tabu di wong Palembang. Makan sampai tegak, makan pencar biar kemana-mana. Nah, kalau dia hidangan kan teratur. Nah, secungkup itu kan. Dan makanya lebih soft ya, lebih enak gitu loh. Lebih tertib, disiplin, barokah. Nah, di situ muncul kalau. Metu kalau di situ. Ya. Jadi itu menurut kami itu Kak Robi. Kenapa memang dulu pilihannya seperti itu. Dan kami belum pernah jingok. Ini dulu ya kita ngomong, kalau sekarang bisa dinafikan. Makannya itu pasti teratur. Satu. Kedua, lanang betina itu tidak pernah bercampur. Tanyalah dengan Cek Maliha nih. Ya. Lanang dulu misalnya. Kalau dulu, ini ngomongkan dulu ini nih. Ketika syariat, aturan adat itu masih berlaku kuat. Kalau sekarang ini kan galak melabrak adat. Gitu. Iya, kadang-kadang ninjuk tahu udah galak dia. Udah sudahlah tekak nih di kita lajulah kamu. Iya. Kalau zaman dulu tuh kenapa ya? Makan aja tertib Kak Robi. Bayangkan aja. Makan aja tertib. Makanya orang-orang tua kalau ditanya, kalau kita survei nih, lakukan survei Kak Robi, suruh milih makan hidangan apa bikin prasmanan, pastilah. Aku bisa yakinkan bahwa banyaklah nak milih makan hidangan daripada makan prasmanan. Generasi muda hanya kebalikan. Kalau muda-mudanya kita tanya nak makan hidangan atau makan prasmanan, dia milih prasmanan. Karena tidak nyaksikan lemaknya makan hidangan itu. Itu masalahnya. Saya juga pengalaman pribadinya. Sekarang 5 tahun belakangan inilah Pak Kemas. Datang makan, kalau acaranya prasmanan, saya nggak makan di kondangan itu. Nah, kenapa? Salaman, pulang, makan di luar. Iya, kenapa? Malas ya? Agak ngeri Pak, persaingannya. Persaingannya tingkat tinggi ya. Nah, itulah kalau orang Palembang tuh nggak mau yang kayaknya kurang peduli itu kenapa? Semangatnya kata kita semangatnya nunggu sesuap itu lamun itu yang membuat orang kurang makan ya. Makan hidangan. Iya. Makanya memang nilainya tinggi Kak Robi. Saya pikir ya kita wong Palembang ini ya kalau masih terangkat masih bisa hidangan. Jadi memang ladak pacak lagi nian, tempat tak memungkinan segala macam. Cuman ada saran kami supaya wong tidak belagi makan, dia tuh dua baris ya Cek ya. Jadi wong tuh merasa tidak kata Cek tadi makan itu laju. Nah, jadi semangatnya. Nah, jadi 3 baris sendiri. Panitianya nunggu inian. Itu saran kami sebenarnya. Boleh kita pakai prasmanan karena memang situasi dia tuh. Nah, ya baris 2 nih duluan. Jadi dia tidak berebut. Kasihan kadang-kadang.
Aku kasihan kalau nyengok yai-yai gitu, mangcik-mangcik gitu. Nah, mau berat pula, Cek. Piring itu, nah, terbegot-begot bawa. Nah, itu yang kasihannya tuh. Kadang-kadang. Ya, pengalaman Robi juga kan, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi, kepalangan kita bahas, mumpung aku ingat. Makan prasmanan ini, Perancisan ini banyak generasi muda ya, ini mungkin di bawah. Jangan nafsu, jangan nafsu. Seluruh nak dimbe, daging dimbe, ayam dimbe, telur dimbe. Makan itu ukurlah dengan kemampuan kita, Cik Elis. Ya, jangan dimbe galau. Ngapa? Jingoklah Robi, banyak nian mubazir, banyak tak dimakan. Aku sedih rasanya nyengok makanan itu dibuang-buang. Sementara di luaran sana banyak orang yang tidak makan. Jadi kita ngembek. Ini mohon maaf bukan gambar. Kami nyaksikan setiap acara, setiap minggu tuh cak itu. Ngapo nafsunya metu. Nah, ini nafsu, ngomong nafsu nih. Iya. Dimbek kalau. Nah, dimbek kalau penuh piring tuh munjung. Nah, munjung keluar bahasa munjung. Penuh. Begitu makan tidak dimakan galau-galau. Kita kan punya ukuran kemampuan, Robi. Misalnya, oh saya ini biasa makan 2 centong. Ya sudah, ambillah 2 centong. Oh saya ini biasa makan 3 centong atau secentong. Ya ukurlah. Kita kan bisa mengukur diri kita. Nah sudah itu lauk apa yang nak kita makan. Kira-kira kita katik gigi, jangan ngambil daging. Iya kan kira-kira kan? Tidak tergigit kita dengan daging itu. Jadi sesuaikan dengan kemampuan kita. Tapi karena nafsu tadi, dimbek galau. Kesian, kloter terakhir tidak kebagian. Nah, itu dia, Pak. Nah, itu masalahnya. Ini mengingatkan. Kami punya tugas mengingatkan untuk generasi muda. Kalau Juang Palembang jangan semawo nian. Jangan rakus, Cek. Nah, Jangan rakus, udah tuh semon. Iya. Semon. Itu malu-malu, ya. Ya, jadi kita tuh ada batas, kemudian Ya. istilahnya jokong lain juga. Nah, Iya. Kamu jangan semawo, Cek. ya, rakus mau teh. Padan lah itu. Diatur Kak Robi kalau ada pertanyaan lagi. Oke. Ini ada Mang Des Kesgi nih, senyum-senyum dari tadi nih saya lihat nih. Kalau ada yang nak ditanya ini. Silakan Ibu Deski ya, atau Pak Kesgi ya? Ya, Pak Kesgi nih. Pak Kesgi silakan Pak. Nah, ada Putri mau nanya mungkin. Seriusnya Putri. Teman-teman yang hendak bertanya itu sudah dibagikan ya, ininya. PowerPoint saya dibagikan aja. Sudah saya bagikan itu, silakan teman-teman download langsung dari linknya. Ada pertanyaan enggak Kak Robi? Masuk lagi di kolom chat. Ini ada komentar dari Kak Hendra Makinan. Ngidang itu mesti banyak pasukan. Betul. Dan panggung. Mungkin inilah sekarang orang lebih pilih Perancisan. Betul Pak ya? Betul. Jadi saya jelaskan dikit. Ya, memang begini. Tadi kan sudah saya singgung. Kenapa Perancisan itu lebih dipilih orang sekarang? Satu memang dari segi jumlah tenaga yang dibutuhkan tuh Perancisan lebih sedikit. Kemudian dia bisa diorderkan saja. Kita bayar catering segala macam gitu kan. Kalau yang namanya ngidang itu tidak baca. Kita nak ngelibat ke tenaga banyak pasukan tadi. Sanak dulu tetangga, jigon tetangga nak diajak kalau. Nah, tapi memang dari sisi yang lain itu ada nilai-nilai gotong royongnya yang lebih tinggi. Jadi memang pilihan itu ada plus minus seperti itu. Tapi kalau nak terjadi keakraban di masyarakat ya itu tadi. Makan ngidang itu lebih lemak, lebih barokah dibandingkan kita prasmanan. Tapi kalau pertimbangannya untuk efektivitas, efisiensi, ya tidak salah juga sih. Cuman pesan kami tadi dia tuh jangan berdegup, nah tumpak. Dia tuh makan, kami meja ini berkumpul semangat. Nah itu maksudnya tuh. Jadi harus ada panitia yang ngatur supaya tertib seperti itu. Itu biasa saran kami. Ini belajar dari pengalaman Kak Robi. Biasanya Kak Robi bilang itulah, malah nyingok lah berderup itu, nah tidak kebagian di kita. Kamu wae, lagi restoran. Makan di luar weh, ini paksa.
Nah, ini ada yang bertanya lagi Pak dari Nyayu Nurul Hashinahmanan. Ya. Apakah Gimana, ada mitos yang terkait ngobeng dan ngidang, Pak Kemas? Mitos? Mitos terkait ngobeng dan ngidang. Apa ada? Nggak ada mitos. Itu real. Ngobeng dan ngidang itu real. Nggak ada mitos, real. Oh, nggak ada mitos ya. Nggak tahu kalau ada orang buat cerita, nggak tahu ya. Kalau menurut saya itu memang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, real. Ya. Bukan legenda, bukan dongeng, memang real, memang adonian di masyarakat kita. Cuman mungkin anak muda sekarang, budak muda sekarang tidak nemui masalahnya. Rombongan Putri Malita ini mungkin tidak nemui ya. Ya, Ogi misalnya ini karena masanya udah beda zaman kalau sekarang ini. Iya, memang mungkin itulah kenapa acara yang seperti ini dan buku yang Pak Mas terbitkan itu jadi penting, Pak ya, mendokumentasikan sesuatu yang mulai terancam. Iya. Karena sekarang kita menuntut selalu efektif, efisien, tapi hilang ke nilai-nilai kekeluargaan ya, gitu kurang melibatkan tetangga kanan kiri, akhirnya kenal kayak gitu. Nah, teman yang nanya di mana link narsumnya itu barusan saya bagikan, tinggal diklik, di-download aja langsung materi yang disajikan oleh Pak Kemas sore ini ya. Ya, itu hanya ini aja, cuman informasi singkat aja Kak Robi. Iya. Kalau bukunya nanti bisa hubungi Dinas Kebudayaan. Buku ini tadinya kita mau bagikan sebagai hadiah door prize pertanyaan, tetapi karena belum mendapat respon dari teman-teman Disbud sampai hari ini, jadi kita mungkin akan jadikan buat acara selanjutnya atau buat di grup gastronomi nanti ya. Iya. Kami dengan Pak Kemas ini ada grup gastronomi Sumsel, ini bukannya buat gagah-gagahan, tapi buat usaha sama-sama untuk mendokumentasikan, mencari, menggali sejarah budaya yang terkait dengan makanan ya. Kalau yang sejarah budaya terkait misalnya hal lain kesultanan itu kan itu udah banyak sekali mungkin. Kita coba beralih ke makanan. Nah, ini ada pertanyaan dari Dani. Linknya belum muncul katanya di chat. To everyone ya. Belum muncul ya? Belum muncul Kak Robi. Oh, belum muncul ya? Iya. Oh iya. Coba nanti saya ulang lagi. Oke. Ya, jadi kita lanjut sambil Robi mengulang. Dari Bapak Ibu sekalian, Mang Cek Bicek, sebelah penganget, sedunia sejagat raya anget ya. Kami dengan Kak Robi ini hanya berusaha untuk menjaga kearifan lokal, Cek. Jadi apa yang punya nenek moyang kita, ya kita jaga, kita bagikan. Apa yang kami tahu, kami bagikan. Lebih dan kurang ya mohon maaf. Makanya kita ada acara diskusi ini mungkin Cek Betty pacak nganjuk masukan, Cek Maliha pacak nganjuk masukan. Jadi kita berbagilah apa yang kita ketahui. Mungkin di Palembang sudah mulai punah, mungkin sudah hilang, tapi di dusun-dusun masih ada makan hidangan ini. Kenapa? Karena memang mereka masih memungkinkan untuk gotong royong, untuk sama-sama, begawi sama-sama. Rumahnya masih banyak rumah panggung saat itu kan. Nah jadi budaya ini ya mau tidak mau akan tergeser. Kita tidak bisa menghalang itu, tapi ya seidak-idaknya kita harus bangga. Ini loh budaya kita, ini loh kepunyaan kita, kalau tidak kita yang bangga ya siapa lagi, Nah kalau memang Cek Maliha tadi, karena memang tempatnya tidak mungkin, dia pakai 2 trip. Yang untuk bapak-bapak, untuk yang tamu VIP dia mau hidangan. Yang untuk yang umum ya dia tetap pakai prasmanan, kan. Jadi solusi lah semacam itu, win-win solusi membagi, ya tidak meninggalkan karakter budaya kita, ya kita tidak bisa mencegah budaya yang baru masuk seperti. Makanya di dalam link saya itu ada 4 jadi akhirnya. Dulu kita hanya mengenal 3, ngidang atau hidangan, makan hidangan, kemudian kambang atau kambangan, kemudian bulus batang. Nah sekarang nambah lagi, Prancesan. Cara makan kita nih. Mau tidak mau ini. Ini tidak baca karena sudah di tahun 80-an ke pojok itu lah muncul, Cek ya. Kalau tidak salah ya. Nah, tahun 80-an lah mulai muncul. Kami masih SMA dulu itu ya sudah mulai ada. Tapi belum banyak. Wong catering belum banyak zaman dulu itu. Wong masih ngawi ke dewek galau. Nah, sekarang ini wong lah banyak males, lah banyak ada sempat segala macam.
catering lo. Memang di satu sisi ini membuka peluang usaha, tapi di sisi yang lain ada karakter yang hilang. Makanya saya bilang, kami ngomong tadi, wong catering juga sekarang lah macak ya ada kalau misalnya memang nak mesen hidangan, pakai meja pun pacak katanya. Nah itu kreasi namanya. Ya, jadi itu kreasi. Kalau yang nak sesungguhnya nian, nak sejujurannya nian, yang secara kita nian, ya makanya lesehan. Duduk besilo, wong lapan, ngeliling hidangan, disajikan nian, make menunya yang khusus nian, diantari ada tukang ngobengnya dan ada tukang panggungnya malahan. Nah itu yang benernya. Kalau sekarang terjadi perubahan-perubahan wajar-wajar baik karena memang situasi. Ya, tapi jangan sampai hilang karakter. Jangan pula laju kaget nak katik nasinya makan lauk be. Nah, itu hilang karakter namanya. Jadi tetap harus ada nasi, ada pulur, ada iwa seperti itu. Oke, Kak Robi. Teman-teman sudah banyak yang download ya? Ya, silakan, terima kasih. Ininya. Sebenarnya itu asal-asal be Robi. Saya cuma ngambil ringkasan aja dari sini sebenarnya, ya. Tapi tidak apa-apa. Kalau memang ada yang perlu, nanti bisa kontak saya, nggak apa-apa. Ya. Tapi slide-nya minta akses tuh, Kak Robi. Nah. Jadi belum bisa dibuka. Gitu. Banyak sudah di oke. Bila nak mainnya. Gimana Kak Robi? Oke, apa kabar Kak Denny di Jakarta? Alhamdulillah baik, Pak. Iya. Orang Palembang juga atau gimana? Oh, bukan. Sebenarnya orang tua perantauan dari Padang ya. Waduh, orang Padang nih kulinernya bagus tuh. Ya, lumayan, Pak. Cukup ya apa? Terkenal juga di Nusantara bahkan sampai Papua juga lah gitu ya. Iya. Alhamdulillah lah gitu. Salam kenal Pak Denny dari saya. Iya, salam kenal juga Pak. Kebetulan saya juga pernah ke Palembang ya. Saya senang juga di sana banyak kuliner. Di Palembang kuliner. ini Pak, wisata yang paling hebat itu wisata kuliner. Iya, betul. Iya. Saya sama kayak Padang. Paling senang itu makan pindang ya. Wah, iya. Pindang iganya itu. Ini kayaknya punya kenangan tersendiri nih kayak. Iya, betul Pak. Terus juga di sana unik seperti apa ya, makanan pempek itu ada pempek lenjer hitam itu yang nggak ada di Jakarta tuh nggak ada gitu. Di sana ada paling banyak varian, Pak. Iya, betul. Nah, uniknya di sana ada lenjer hitam. Nah, itu di sini nggak ada di Jakarta gitu. Ya. Itu variasi, Pak. Kalau dulu nggak ada lenjer hitam awalnya. Iya. Ya, sudah pengembangan, sekarang sudah bentuk itu. Pempek sudah kita ajukan menjadi salah satu makanan UNESCO, makanan dunia. Tapi ya belum mendapat respon, belum di ACC, tapi ya tim UNESCO kita udah bergerak. Ya. Oke, yang lain misalnya ada yang ingin ditanyakan, mumpung masih punya waktu, beberapa menit lagi sebelum saya akhiri. Pak, boleh nanya ya, mungkin sekilas saja gitu mengenai ngidang ini kan tadi asalnya dari Kesultanan Palembang ya. Nah ini kira-kira dari Kesultanan Palembang pertama atau keberapa gitu, misalnya dari kisaran abad keberapa gitu? Pak Denny, tidak ada tanggal yang pasti, cuman hanya sejak zaman kerajaan dan Kesultanan Palembang itu tradisi makan ngidang ini sudah ada seperti itu. Jadi memang kami saat ini belum berani menyebutkan pada masa Sultan ini karena memang belum ketemu catatan yang mendukung seperti itu. Tapi sudah dapat dipastikan memang tradisi ini dilakukan turun-temurun. Jadi nanti kalau kami ketemu naskah, misalnya kami kan juga meneliti naskah-naskah Pak ya. Kalau kita ketemu nanti kita share. Ini Kak Robi ini juga tergabung nih, kadang-kadang kita bagikan. Kayak misalnya kemarin tuh kami membahas tentang bubur Asuro misalnya. Nah itu ada di dalam naskah. Jadi setiap tanggal 10 Muharram, Asuro, orang Palembang itu bagi-bagi bubur misalnya. Sambil juga sedekah anak yatim misalnya. Nah itu tercatat di dalam naskah Palembang. Nah yang tadi kebenaran Pak Denny belum kita ketemukan pada masa Sultan apa gitu ya. Tapi memang dari cerita turun-temurun dari nenek-nenek moyang kita, dari orang-orang tua kita nyebutnya begitu. Bahwa tradisi ini sudah ada sejak zaman kerajaan dan Kesultanan Palembang. Nggak tahu kalau Cek Maliha punya catatannya, kita minta bagi ke sama Cek nih, jangan disimpan baik.
Yang penting Cak Panji kita ini melestarikan supaya kita tidak diklaim oleh negara lain. Nah, itu Pak Denny. Ya, betul. Misalnya bersikukuh kita untuk selalu melestarikan supaya kita punya identitas diri. Cak. Ya, itu Pak Denny, saya bantu jawabannya, dibantu Iya. Cek Maliha juga. Terus untuk ngidang ini Pak, untuk tiap misalkan kabupaten ya, itu Ya. sama atau beda ya dalam hal Secara umum penyajian sama. menunya? Secara umum sama, Pak. Bukan mungkin ada yang terbalik-balik, Be. Mungkin kalau di Palembang puluh dulu baru iwak, mungkin di daerah lain iwak dulu baru puluh misalnya. Nah, itu cuman karena trik metunya bela ya. Tapi yang pertama pasti dulang atau nampan itu dulu yang metu. Oh ya, oke. Kami ada cerita agak-agak sedikit negatif ya sebenarnya begini. Pernah itu terjadi ketika piring itu tidak metu misalnya. Ribut wong. Atau piring duluan metu. Ribut juga wong. Mengapa piring dulu wong? Lauk belum ada, nasi belum ada. Nah, itu makanya akhirnya dia tertib. Ya, jadi gitu loh. Jadi dia diawali dengan nasi, yang dulang tadi ya, nampan tadi, kemudian baru pulur tadi yang pelengkap-pelengkap lauk tadi, kayak sambal, nanas, segala macam ya, buah-buahan. Dan baru iwak. Iwak itu definisinya Kak Denny, bukan iwak ikan itu bukan, tapi lauk pauk seperti itu. Nah, setelah itu metu itu keluar Pak Denny, ya. Metu sudah dikeluarkan, sudah disajikan, baru dikasih banyu minum tadi, air minum, kemudian baru piring terakhir. Nah, kalau sudah piring metu, baru diteriak ada komandonya, diaturi makan, diaturi nedo misalnya. Nah, diaturi sama sekali. Nah, berempat rame-rame dia. Jadi memang barokahnya luar biasa. Komandonya jelas. Tertib kata Cek Maliha tadi. Itu loh. Itu Pak Denny, mungkin yang bisa saya bantu. Ya, mungkin ada lagi nih Pak. Ya. Kan budaya kita nih, apalagi laki-laki ya, untuk Ya. acara makan, apalagi ngumpul bersama ini, kan lebih cenderung nggak tahan untuk merokok ya, gitu. Ya, benar. Nah, apakah tradisi ini dilarang? Maksudnya bukan dilarang, maksudnya perlu Wong Palembang Pak Denny tahu diri Pak Denny. Aku langsung jawab. Wong Palembang tahu diri. Tidak boleh merokok pada saat makan itu. Jadi misalnya lagi penyajian tidak ada yang merokok. Karena tidak disediakan asbak. Nah kalau sudah, mungkin ada yang nak merokok tidak tahan lagi. Tapi biasanya Wong Palembang tidak. Dia sudah makan, sudah selesai, dia amin, metu dari rumah, nah baru dia nak merokok di jalan segala macam. Jadi tidak ada istilah kita kongko-kongko gitu. Kongko-kongko sudah berantakan hidangan tadi CN, ngobrol sama makan tidak ngerti dia. Karena kasihan ada trip kedua biasanya. Nah, itu. Biasanya itu dibereskan, dibersihkan, betul lagi yang kedua atau dirapikan. Nah, karena Bapak Wong Palembang dulu makanya nului bapak-bapak laki-laki. Nah, kalau kita lamonian di hidangan itu, kasihan emak-emaknya, ibu-ibunya nak trip kedua nak makan. Nah, kira-kira itu. Jadi dia tertib. Memang tertib. Kami merasakan tertib. Sudah makan, sudah kayak ada pembuka kunci, pembuka pintu. Di pintu hidangan yang paling ujung itu yang buka. Kalau yang paling ujung itu belum buka, belum ada yang metu. Nah, itu tertibnya. Jadi yang arah pintu itu sebagai pembuka pintu, penutup pintu. Artinya ketika dia tegak metu, yang lain melok metu kalau keluarga dari rumah. Nah, tinggal panitia yang ngobeng, bereskan, bersihkan, nyaji lagi yang kedua. Nah, barulah ibu-ibunya pula biasanya, emaknya tadi ya. Ayo bicik-bicik diaturi, naik ke pucuk. Nah, naik kalau dia makan gitu. Itu. Kalau kita terlalu lama, nak ngokok-ngokok dulu, nak kongko-kongko dulu, apalagi nak bisnis, nak melobi-lobi, nah habis waktu. Itu. Oke. Itu mungkin Pak Denny yang bisa kami bantu. Ya, makasih Pak atas Ya, penjelasannya. sama-sama Pak Denny. Ya. Luar biasa nih Pak Denny, saya punya teman baru. Silakan Kak Robi sebagai moderator. Hostnya mana? Host ganteng. Hostnya tidak ingin menonjolkan diri dulu hari ini. Iya. Nah, Dudi nak nanya. Mati kita, tahu gitu. Yang ngeri itu dulu Pak, kenapa saya juga jadi takut-takut milih-milih kursi hidangan kalau lagi ngidang. Milih meja hidangan yang seperti hidangan tuh yang seusia atau yang dengan anak lebih muda, Pak. Soalnya kalau yang lebih tua, mereka sering ngerjain, Pak.
Oh gitu. Habis ditambahin nasi, Pak. Oh iya, itu main-mainnya itu. Jadi karena kita makan oleh bapak, oleh mamang kita, ditambahinnya lagi nasi, ditambahin lagi, tidak habis-habis makannya. Itu pengalaman itu. Oke, teman-teman sekalian, saya udah minta maaf juga tadi linknya udah saya buka sekarang. Tadi karena ingin cepat-cepat, jadi linknya belum dibuka. Nih sekarang boleh teman-teman ulang lagi. Ya. Link udah terbuka untuk siapa aja yang punya link bisa download materi hari ini. Ya. Nah, silakan teman-teman yang mau bertanya lagi. Nah, ini ada pujian dari Pak Kesgi. Ya, silakan Pak Kesgi. Ada leluconnya, Pak Yo diatur di ngelingkup kehidangan nasi banyak, iwak banyak, tapi yang belum makan juga masih banyak. Iya, betul Pak Kesgi. Benar nian itu. Maksudnya itu bejo yang di belakang kita nih masih ada trip kedua, trip ketiga. Omongan ibu-ibu ini belum. Nah, itu pengalaman nikah saya Pak Kemas. Saya nikah kan saya kerja di bank. Kebanyakan yang datang itu orang-orang bukan orang Palembang, pegawai bank orang luar. Jadi makanya tapi ciato pakai meja maksudnya, tapi ngidang pakai meja. Nah, teman-teman yang dari Jakarta, dari luar kota ini mengira bahwa mereka datang di situ makan ya udah sampai selesai di situ. Wah, kasihan Pak teman-teman lain yang nggak kebagian makan berdiri nungguin mereka. Nungguin mereka berangkat dari situ ya. Nah, teman-teman ngobeng yang kasih tahu. Makanya itulah kenapa kita harus kenal budaya, Kak Robi. Iya. Iya. Harus kenal budaya. Kalau tidak kenal budaya, itu tadi jadinya. Ya Cek ya, lucu-lucuan lah juga itu. Banyak pengalaman lucu-lucu tentang makan ini. Iya. Nak dihabis ke galo, Cek. Nak dihabis ke galo, tidak terhabis. Iya. Betty biasanya nih. Betty Amin ini nah, biasanya kalau ngabisin makanan nih. Oh iya Pak Kemas, mau nanya lagi nih mengenai ngidang ini nih, kalau misalnya kan kaum ibu-ibu ya, apalagi kalau ngidangnya ini belum habis lah gitu. Iya. Nah, apakah ini misalkan kalau taruhlah kalau di Jakarta ini kan kayak saya di Jakarta ada acara arisan gitu kan, ataupun acara selamatan atau syukuran, makanan belum habis, itu biasanya ibu-ibu boleh bawa pulang bungkus gitu. Nah, kalau di sana gimana ya? Kalau ngidang enggak, Pak. Kalau ngidang, gitu. Biasanya yang dibungkus itu untuk pihak keluarga. Nanti ada panitia yang membungkuskan untuk pihak keluarga. Misalnya nih, ada wak bibi kita, mamang bibi kita, paman, tante kita, misalnya kan nak dibungkusi, itu nanti disiapkan oleh bagian panggung namanya. Kalau yang makanan yang tersedia itu enggak dibungkus. Nah. Catatan kalau lebih, Cek. Nah, itu dengan catatan kata Betty ngomong juga dia. Kalau ada lebih. Iya, tadi memang kalau ada lebih itu memang. Biasanya kan ada lebih, udah berarti laku kalau makan tuh selesai. Tapi biasanya nih ya, kalau yang makan nasi tadi untuk pihak besan misalnya itu udah kita siapkan biasanya. Tapi kalau yang untuk wak bibi segala macam ada lebih dibagi ke daripada mubazir. Itu kadang-kadang tetangga kanan kiri juga dibagikan. Nah, tapi untuk yang bertamu yang datang kondangan datang itu tak baca mungkus, maluan mungkus. Jingok matona nah bibi itu nya, mangci itu mungkus jiwang. Nah, kacau itu. Jadi gawe itu. Ya gitu ya Pak Denny ya. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama Pak Denny. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat Pak Denny. Iya, amin. Amin. Oke, yang lain silakan, waktunya udah jam 3 nih. Kak Robi, gimana? Oke. Nah, teman-teman maaf, mungkin pertanyaan udah nggak banyak lagi, tapi ada satu hal Pak Kemas, sebelum kita tutup. Kenapa tempat orang masak disebut panggung, Pak? Dan kenapa yang masak disebut manggung, Pak? Ya, gitu. Panggung itu kan tempat. Kenapa orang nyanyi di atas panggung? Panggung itu tempat. Arti panggung itu tempat. Orang manggung itu kalau penyanyi manggung, dia naik panggung kan, dia nampil. Nah kalau untuk yang masak dia berkreasi, bekerja gitu loh. Makanya dia dapatnya manggung gitu. Jadi panggung itu bukan untuk orang nyanyi baik. Kalau sekarang manggung untuk orang nyanyi.
kalau zaman dulu untuk orang masak-masak itu disebut panggung. Nah, rombongan-rombongan Cek Maliha, Bu Betty, Cek Betty ini tahu kalau itu. Jangan-jangan melok manggung dulu. Iya. Seperti itu, ya. Oke. Oke, teman-teman, Pak Kemas, terima kasih sekali untuk materinya yang menarik sekali. Sayang lagi PPKM, kalau nggak PPKM mungkin kita udah ketemu di Museum Sultan 2, ambil makan mungkin sekarang. Padahal diharapkan itu sambil makan tuh, Cek. Iya, lebih seru ya, Pak Kemas. Lebih seru. Nah, tapi mungkin di lain kesempatan, karena seri kuliner ini mungkin oleh teman-teman di SCB, Sahabat Cagar Budaya di Palembang akan diseriusi. Tahun lalu kami bikin 4 seri. Tahun ini yang kedua, ada 2 seri, dan tahun depan mungkin kita akan bikin lagi seri khusus kuliner. Gastronomi Sumsel, menghadirkan lagi mungkin Pak Kemas juga dan teman-teman lain yang senior-senior untuk bisa bercerita mengenai teknik menyajikan makanan, jenis makanan, cara memasak, dan segala hal yang terkait dengan makanan. Nah, teman-teman yang berminat untuk bergabung dengan grup yang membahas mengenai makanan, bisa kontak ke nomor saya yang saya bagikan tadi. Tapi sekali lagi, grup itu karena basisnya adalah teman-teman penggiat edukasi sejarah dan budaya, jadi bahas makanan pun bahas sejarah dan budayanya. Oh gitu, mantap. Nah, Cek Maliha, Cek Betty ini bolehlah gabung. Insyaallah. Iya, grup makan, Cek. Cuma galak grup makan. Iya. Insyaallah. Kalau diajak galak baik. Gabunglah, Cek Betty, gadung gitu. Iya, kita asal diunjuk kesempatan diundang, insyaallah kita bisa ngatur waktu. Ya, Bu, insya Allah nanti di kesempatan selanjutnya kita akan kumpulkan yang para tetua-tetua yang punya ilmunya banyak, pengalaman banyak untuk berbagi lagi. Nah, tapi untuk sore ini mungkin kita karena di Palembang akan segera menjelang sholat asar, kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih buat Pak Kemas atas pembagian ilmunya. Terima kasih juga buat teman-teman yang lain yang sudah hadir langsung di sini. Dan bagi teman-teman yang baru datang setengahnya, ingin lihat sebagian yang lainnya bisa nanti di YouTube. Ada YouTube ya? Mantap sekali nih. Sebarkan sebagai dokumentasi ya. Karena saya ini banyak ilmunya, kalau nggak didokumentasikan sayang sekali. Wah, Putri masuk YouTube ini berarti Putri. Oke, Pak Kemas, mohon maaf atas segala kekurangan dan salah kata. Buat teman-teman yang lain juga, terima kasih sudah datang. Mohon maaf atas segala salah dan kurang kata. Pak Kemas mungkin foto bersama dong. Closing statement, silakan. Foto bersama dong. Oh, boleh. Pak Kemas ada yang mau disampaikan terakhir, closing statement? Ya, closingnya itu tadi. Mari kita hargai budaya kita jaga. Kata Cek Maliha tadi, kalau tidak kita yang jago, siapa lagi nak jagonya? Artinya mari kita bagikan. Ya, sambil kawan-kawan buka ininya supaya kita foto bersama, saya closing juga. Jadi ini bisa dibudayakan, minimal kita meninggalkan jejak. Ya, hari ini kita udah meninggalkan jejak digital, kita berdiskusi tentang ngidang, mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan bagi seluruh generasi muda, generasi yang akan datang, dan ini menjadi rujukan juga. Untuk bukunya silakan hubungi pihak Dinas Kebudayaan, kami belum punya hak untuk menyebarkannya. Tapi kalau misalnya di sana nanti ada kebenturan, ya nanti bisa bantu. Karena ini dicetak oleh Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Ya, mungkin masih ada buku-buku yang lain.